Halo Cikers, kami telah mendeskripsikan serafim dan kerubim dalam edisi Bible Study sebelumnya. Bagi sahabat kebenaran yang belum menyimaknya, silakan saksikan video cermin kebenaran Bible Study yang berjudul Serafim dan Kerubim. Ada sebuah pertanyaan yang dituliskan oleh Cikers, mengapa kerubim memiliki 4 wajah? Sebelum lanjut, bagi sahabat kebenaran yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar sahabat kebenaran mendapat informasi tentang konten-konten terbaru cermin kebenaran. Mengapa kerubim memiliki 4 wajah? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena Alkitab sendiri tidak memberikan penjelasan lengkap tentang hal itu. Kita dapat mengenal kerubim atas penglihatan Nabi Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal pertama ayat 1 sampai ayat 28 dan Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Nabi Yehezkiel hanya menuliskan apa yang tampak olehnya tentang makhluk sorgawi tersebut. Beberapa teolog Kristen memberikan komentar tentang keempat wajah kerubim sebagai berikut. Pertama, Johannes Calvin. Dalam komentarinya tentang Yehezkiel pasal 10 ayat 14, dia berkata, "Then again, 4 heads are assigned to each living creature, that we may know that no part of the world is free from his providence and from that secret inspiration which is efficacious through angels." Menurutnya, keempat wajah kerubim mempresentasikan seluruh makhluk hidup di muka bumi yang tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Kedua, Jill. Jill berkata, "How this applicable to gospel church and the true member of them?" Keempat wajah kerubim melambangkan keempat Injil yang dimiliki oleh gereja. Keempat Injil merupakan kabar baik tentang karya Allah yang menebus dosa manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketiga, Matthew Henry. Menurut Matthew Henry, keempat jenis wajah kerubim menggambarkan karya pemeliharaan Allah atau providensia Allah terhadap dunia dan urusan-urusannya. Allah yang berdaulat memerintah atas segala ciptaan yang di surga dan di bumi supaya mereka semua menyembah Allah yang kudus. Kerubim memiliki pemahaman seperti manusia dan jauh lebih banyak lagi. Seekor singa unggul dalam kekuatan dan keberanian. Seekor lembu unggul dalam ketekunan dan kesabaran. Dan tidak dikenal lelah dalam melakukan pekerjaan yang harus dilakukannya. Seekor elang unggul dalam kecepatan dan pandangan yang tajam, dan dalam terbang tinggi, dan para malaikat yang mengungguli manusia dalam semua hal ini mengenakan penampilan ini. Keempat, pulpit commentary. Keempat wajah kerubim memiliki makna, yaitu yang pertama, wajah manusia mempresentasikan manusia sebagai ciptaan tertinggi yang diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian pasal pertama ayat 27. Kedua, singa melambangkan kekuatan seperti yang terdapat dalam bait suci yang dibangun Salomo dalam 1 Raja-Raja pasal ke-7 ayat 29 dan di istananya 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 20, 2 Tawarik 9 ayat 18 sampai 19. Dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-9 dituliskan bahwa Yehuda seperti anak singa. Hal itu menggambarkan kekuasaan Raja Yehuda yang muncul dalam penerapan yang lebih tinggi dalam Wahyu pasal ke-5 ayat yang ke-5, bahwa Yesus adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Yang ketiga, lembu juga menggambarkan kekuatan yang tunduk terhadap manusia. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-7 ayat 25 dan 44 tertulis bahwa ada 12 lembu yang menopang laut atau bejana dalam bait suci. Yang keempat, elang melambangkan kekuatan raja. Dalam Yehezkiel pasal 17 ayat 3 dan ayat 7 meskipun tidak terdapat dalam simbolisme dalam bait suci. Dalam patung Asiria yang bernama Nisroch, nama ini serumpun dengan bahasa Ibrani untuk elang, Nesher. Muncul sebagai sosok manusia berkepala elang dan selalu digambarkan sebagai bersaing dengan atau menaklukkan singa dan banteng.
Masih ada beberapa pandangan tentang keempat wajah kerubim selain apa yang kami paparkan di atas. Meskipun ada pandangan yang beragam, semua teolog Kristen konservatif sepakat dalam dua hal, yaitu yang pertama, Allah memiliki kedaulatan dan rencana yang agung bagi umat yang dikasihinya. Allah adalah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Marilah kita datang kepada Allah dengan membangun keintiman pribadi dengannya setiap saat supaya kita mengerti kehendak dan rencananya. Yang kedua, kerubim adalah pelayan Allah yang taat mutlak kepada Allah. Hal ini menjadi teladan bagi kita sebagai umat Allah. Marilah kita tidak hanya menghabiskan waktu kita untuk memikirkan tentang hal-hal yang tidak dapat kita pahami secara sempurna di dunia ini, tetapi marilah kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tugas kita sebagai umat tebusan Allah dan menyerahkan hal-hal rahasia kepada Tuhan yang hanya miliknya. Ulangan pasal 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikianlah pembahasan tentang 4 wajah kerubim yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Kiranya video ini memberkati sahabat kebenaran. Apabila sahabat kebenaran memiliki pertanyaan seputar kekristenan, silakan ketik dalam kolom komentar. Kami akan berusaha membantu sahabat kebenaran untuk menemukan jawaban Alkitab. Sampai jumpa dalam edisi Bible Study Cermin Kebenaran lainnya. Tuhan Yesus memberkati.